Happy Valentine's Day everyone. Kalau dulu yang SD atau bahkan SMA, pasti pada ngitungin coklat atau surat cinta manis yang didapetin. Wow, dan buat yang udah paksu, mungkin hari ini udah dikasih bunga atau bahkan quality time bareng. Nah, kalau yang jomblo gimana nih? It's okay guys, Hari Valentine itu bukan hanya dirayain bareng pasangan, tapi bisa juga buat orang-orang yang kamu sayangin, seperti ibu dan teman-teman dekat kamu. Hehe. Saat ini, Hari Valentine terkesan sebagai hari yang penuh kasih sayang. Namun, siapa sangka kalau hari yang dipenuhi dengan bumbu-bumbu kesayangan ini punya sejarah kelam di era Kekaisaran Romawi. Kalian penasaran sama kisahnya? Yuk simak! Dalam sejarahnya, perayaan Santo Valentine tidak memiliki konotasi romantis. Bahkan hingga abad ke-14 sampai kemudian Geoffrey Chaucer penulis puisinya tentang Valentine ketika tradisi cinta romantis mulai berkembang. Pada abad ke-15, perayaan ini telah berkembang menjadi sebuah kesempatan bagi sepasang kekasih untuk mengekspresikan cinta. Mereka satu sama lain akan mempersembahkan bunga, menawarkan kue-kue, dan mengirimkan kartu ucapan yang dianggap sebagai simbol kasih sayang. Sumber-sumber modern yang populer mengklaim adanya kaitan perayaan Hari Valentine dengan perayaan Lupercalia di Romawi. Lupercalia adalah festival pagan kuno yang diadakan setiap tanggal 15 Februari di Roma. Namun, bertolak belakang dengan Hari Valentine, Lupercalia adalah perayaan berdarah dan penuh kekerasan seksual. Selain itu, penyembelihan hewan dan perjodohan dilakukan untuk menangkal roh jahat serta ketidaksuburan. Apakah Lupercalia asal-usul Valentine? Sebenarnya nggak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan Lupercalia ini dijadikan dasar atau mempengaruhi penetapan 14 Februari sebagai Hari Valentine. Namun, beberapa sumber menyebut bahwa perayaan Valentine ini menggunakan beberapa simbol Lupercalia, seperti warna merah yang mewakili pengorbanan darah selama Lupercalia, serta warna putih yang menandakan susu yang digunakan untuk membersihkan darah dan mewakili kehidupan dan gak ada yang tahu kapan tepatnya Lupercalia ini mulai dirayakan. Diperkirakan perayaan ini tuh telah dilakukan sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Menurut legenda, Raja Aemilius memerintahkan agar Romulus dan Remus, keponakan kembarnya dan pendiri Roma, dibuang ke sungai Tiber. Keduanya ditenggelamkan sebagai pembalasan atas pelanggaran sumpah akibat selibat sang ibu. Namun, seorang pelayan merasa tidak tega. Sebagai gantinya, ia menempatkan keduanya dalam keranjang sebelum dibawa ke sungai. Dewa sungai membawa keranjang beserta isinya ke hilir, tempat pohon ara liar tumbuh. Keranjang itu pun tersangkut. Romulus dan Remus kemudian diselamatkan dan dirawat dengan penuh cinta oleh serigala betina. Sarangnya terletak di dasar bukit Palatine, tempat Roma didirikan. Si kembar kemudian diadopsi oleh seorang gembala dan istrinya. Keduanya mempelajari soal pekerjaan ayah mereka. Ketika beranjak dewasa, Romulus dan Remus ini akhirnya mengetahui soal perbuatan sang paman, Raja Amulius. Pembunuhan pun dilakukan untuk membalas dendam. Meski sudah dirawat oleh pasangan gembala, Romulus dan Remus tidak melupakan serigala yang menyelamatkan mereka sebelumnya. Keduanya berhasil menemukan gua serigala betina yang memelihara mereka. Gua itu pun diberi nama Lupercal. Diperkirakan Lupercalia dirayakan untuk menghormati serigala betina
dan menyenangkan dewa kesuburan Romawi, Luperkals. Pengorbanan dilakukan oleh Luperki, sekelompok imam Romawi. Setelah itu, dahi dua Luperki yang telanjang diolesi darah hewan yang menggunakan pisau kurban berdarah. Kedua Luperki ini melambangkan Romulus dan Remus. Darah kemudian dikeluarkan dengan sepotong wol yang direndam susu saat Luperki tertawa. Di Roma kuno, pesta dimulai setelah pengorbanan ritual. Ketika pesta Luperkals selesai, Luperki memotong potongan kulit kambing dari kambing yang baru dikorbankan. Mereka kemudian berlari telanjang atau hampir telanjang di sekitar Palentine. Saat berlari, Luperki mencambuk wanita manapun yang berada dalam jarak dekat dengan tali. Mencambuk dianggap berkaitan dengan kesuburan wanita. Kalau misalnya tindakan ini tuh gak menjamin kesuburan, bisa jadi pencambukan ini dilakukan untuk melambangkan penetrasi. Jelas, para suami itu gak menginginkan Luperki bersenggama dengan istri mereka. Tetapi, penetrasi simbolis kulit terluka yang dibuat oleh sepotong simbol kesuburan kambing juga efektif. Selama Lupercalia, para pria secara acak memilih nama wanita dari toples untuk dijodohkan dengan mereka selama festival. Seringkali pasangan yang dijodohkan tetap bersama sampai festival tahun berikutnya. Gak sedikit juga yang akhirnya jatuh cinta dan menikah. Seiring waktu, ketelanjangan selama Lupercalia kehilangan popularitas. Festival menjadi lebih suci, tetapi masih tidak bermartabat karena mereka mencambuki para wanita dengan menggunakan pakaian lengkap. Pengorbanan yang merupakan bagian dari ritual Romawi telah dilarang sejak tahun 341 Masehi. Tetapi ritual ini tuh masih dilakukan sampai akhirnya Paus Gelasius mengeluarkan dokumen yang mengakhiri Lupercalia di akhir abad ke-5. Kalian terkaget-kaget, aku juga terkaget-kaget sama kisah ini. Kayak beda banget sama Valentine yang kita kenal sekarang. Yang sekarang tuh kayak manis banget, ternyata kayak pada zaman-zaman Romawi kuno tuh kisahnya tuh benar-benar kayak aduh, tragis banget gitu. Ya udah segitu aja buat hari ini. Kalau kalian punya requestan, kritik saran, kalian langsung aja komen. Terus buat teman-teman biar aku makin semangat untuk buat kontennya, kalian bisa langsung aja subscribe terus di-share ya. Oke, terima kasih. Bye bye.